Indonesia itu negeri Muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya sekarang hampir 240 juta. Jadi kaum muslimnya 200 juta. Tapi kalau kita masuk ke kantor-kantor kedutaan asing kita, kedutaan kita di luar negeri, itu tidak tampak bahwa negeri kita itu negeri muslim. Tahun lalu ketika saya ke London, kebetulan dubesnya seorang yang cukup punya semangat Islam. Beliau putra seorang tokoh dewan dakwah, Bapak Taprimanan, Pak Yuri Taprin, dulu juru bicara dari Kementerian Luar Negeri. Saya sampaikan kepada beliau karena beliau mengatakan orang-orang Eropa ini bangga dengan Indonesia, senang dengan Indonesia karena Islamnya moderat. Tapi saya katakan kepada beliau, kenapa kalau saya masuk ke KBRI kita, saya tidak menjumpai wajah Islam. Di situ ada wajah Hindu, wajah Buddha. Yang disimbolkan Indonesia itu adalah Borobudur, Prambanan, patung Erlangga, patung ini, patung itu dan sebagainya. Kalau kita keluar dari bandara, ya, maka kita akan menjumpai bukan kaligrafi, bukan ajaran sholat, tapi patung. Ya, patung apa, patung ini ada. Kenapa kita seperti itu wajahnya? Yang ironi, bulan Juni yang lalu saya ke Kuala Lumpur, masuk ke KBRI juga sama. Begitu masuk kantor KBRI Kuala Lumpur, yang ada patung, ini patung Erlangga dan patung ini, patung itu. Saya tidak menjumpai tulisan kaligrafi kah, foto masjid kah. Saya usulkan pada bapak-bapak di sana itu. Saya katakan bukankah? Kalau ada pengajian di situ di KBRI itu, saya katakan yang dubes kita ini kan seorang dari Asia, dubes kita di Malaysia. Tapi kenapa kalau saya masuk ke sini tidak tampak itu? Dan kita negeri Muslim, kita negeri Muslim, anggota OKI, organisasi Islam. Tapi kenapa kita menyembunyikan identitas keislaman kita ketika kita keluar negeri? Bahwa kita ini adalah negara Hindu, negara Buddha ini yang dikatakan bahasa Allah. Sudah secara sistematis diajarkan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahwa Indonesia ini adalah kelanjutan kerajaan Hindu. Ini bukan tanpa maksud, ini skenario ini bukan hanya Indonesia, di Mesir juga sama seperti dikatakan dia. Ini skenario global untuk dunia Islam. Jangan sampai kaum muslimin ini terkait kembali dengan sejarah. Jangan sampai orang Indonesia ini bangga dengan Diponegoro, bangga dengan Sultan Agung, bangga dengan orang Islam. Jangan. Perempuannya jangan bangga dengan Sunyadi, perempuannya harus ingat Kartini. Saya beberapa kali menulis cerita Kartini. Kenapa harus Kartini? Kita peringati hari lahirnya 21 April. Kenapa bukan hari lahir Sunyadi? Kenapa bukan hari lahir Siti Aisyah binti Rawi, seorang ratu kerajaan Bone yang sangat heroik dan sangat cerdas. Ratusan tahun sebelum Kartini kita punya berapa ratu yang melawan Belanda, melawan Portugis, seorang ahli sastra, ahli politik. Kenapa Kartini? Ini bukan tanpa maksud. Ini skenario seluruh-seluruhnya. Bahkan dulu kepala Balita Departemen PDK Pendidikan Budaya namanya juga Kemendinas, tapi PDK Profesor Harsha Mahtiar tahun 79 sudah mengkritik mengapa bangsa Indonesia menokohkan Kartini di atas wanita-wanita lain. Padahal di Indonesia itu hanya berjuang-berjuang wanita yang hebat, yang bukan hanya bercita-cita. Seperti lagunya Kartini itu kan, yang diagungkan dari Kartini kan cita-citanya. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Jadi Kartini itu yang besar apa? Cita-cita. Kenapa bukan Sunyadi? Coba kalau anak-anak kita diajari simbol wanita muslimah, wanita Indonesia dan Sunyadi yang berperang melawan penjajah kafir sampai titik darah yang menghabiskan, tidak pernah menyerang Sunyadi. Kenapa bukan Sunyadi? Karena Sunyadi pakai kerudung. Kenapa harus Kartini? Kemarin hari Kamis,
Saya diminta membedah bukunya Rosian Anwar. Judulnya Jatuh Bangun Pergerakan Islam Indonesia. Almarhum Bapak Rosian Anwar, wartawan Pak Zaman, beliau sudah zaman Belanda sampai baru meninggal tahun 2011. Yang saya apresiasi sekali dari buku beliau ini apa? Pak Rosian Anwar ini bukan tokoh masyhur, bukan tokoh Islam. Buku itu merupakan kumpulan surat-surat beliau kepada anaknya waktu anaknya masih usia SMA, umur 17 tahun, Aida Fathia. Dan buku ini menarik karena menjelaskan bahwa sebenarnya kelompok kebangkitan nasional di Indonesia, kelompok perjuangan melawan penjajah adalah tokoh Islam, organisasi Islam. Banyak buku membahas tentang syariat Islam. Tapi kita tahu kenapa di negeri kita yang hebat Budi Utomo. Kenapa kebangkitan nasional dikaitkan dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908. Padahal Syarikat Dagang Islam berdiri 1905. Bahkan sebelum itu, kalau yang sama berdiri di Solo, ya, tapi sebenarnya Syarikat Dagang Islam itu sebelumnya berdiri di Jakarta, dipelopori oleh Raden Mas Tirto di Solo. Budi Utomo itu organisasi yang menolak persatuan Indonesia. Kita ada bukti clipping orang pada tahun 28. Budi Utomo itu organisasi priayi Jawa. Bahkan dia menolak orang non Jawa bergabung dengan Budi Utomo. Kenapa kemudian ini yang jadi simbol kebangkitan nasional? Ini bukan tanpa rekayasa, ini rekayasa sejarah. Inilah yang selama ini diajarkan pada anak-anak kita. Tanya, saya bertanya pada ibu-ibu, pada anak-anak, siapa Pak yang menyatukan Nusantara? Gajah Mada. Kerajaan apa? Mojopahit. Ya. Dan ini yang diajarkan. Saya ambil contoh satu buku sejarah nasional yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Kalau nggak salah terbitkan Erlangga, orang Jawa lebih baik. Ini contohnya. Bahkan kerajaan Majapahit dapat disebut sebagai kerajaan nasional setelah kerajaan Sriwijaya. Selama hidupnya Patih Gajah Mada menjalankan politik persatuan Nusantara. Cita-citanya dijalankan dengan begitu tegas, sehingga menimbulkan peristiwa Sunda yang terjadi tahun 1351 Masehi. Kemudian Majapahit runtuh. Di buku ini bagaimana cerita keruntuhan Majapahit? Digambarkan suatu tradisi lisan yang terkenal di Pulau Jawa menyatakan bahwa kerajaan Majapahit hancur akibat serangan dari pasukan-pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah. Jadi sekali itu kita pelan-pelan kita lihat cara sejarawan ini menulis dari yang diajarkan pada anak kita di sekolah. Pertama digambarkan bahwa kerajaan nasional di Indonesia itu hanya ada dua, satu Sriwijaya, dua Majapahit. Satu Buddha, satu Hindu. Itu yang dikatakan sama atas tadi. Dan setelah itu, ya, Gajah Mada bersumpah dengan sumpah